Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali mengenai materi fungsi pendidikan karakter. Untuk fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa sendiri, yang pertama ada pengembangan. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan pengembangan adalah pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku lebih baik. Nah, ini agar nantinya peserta didik ini memiliki sikap dan perilaku yang dapat mencerminkan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Nah, misalnya menjadi pribadi yang berbudi luhur, kemudian yang terampil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perbaikan. Di sini fungsinya dari pendidikan budaya dan karakter bangsa sendiri adalah untuk memperkuat kiprah atau peranan dari pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Kemudian yang ketiga adalah penyaringan. Di sini pendidikan budaya dan karakter bangsa ini berfungsi untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Kemudian untuk fungsi pendidikan karakter sendiri, menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011, yang pertama adalah membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural, di mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku yang memiliki kebudayaan masing-masing, sehingga kita sebagai warga negara yang baik itu saling menghargai kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh suku-suku lain. Dan kemudian juga bisa kita menyerap nilai-nilai positif dari masing-masing tradisi dari berbagai suku tersebut. Kemudian yang kedua adalah membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan umat manusia untuk mengembangkan potensi dasar agar nantinya peserta didik ini dapat menjadi pribadi yang baik, yang positif, kemudian baik dari hatinya, kemudian pikirannya dan perilakunya, serta nantinya dapat menjadi teladan yang baik bagi sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah membangun sikap warga negara yang cinta damai, kemudian kreatif, mandiri, mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Sehingga diharapkan nantinya warga Indonesia itu akan menjadi pribadi yang berkarakter unggul. Nah, dalam hal ini pribadi-pribadi yang mampu nantinya menghadapi tantangan global di masa yang akan datang. Nah, kemudian untuk nilai-nilai pendidikan karakter sendiri, ini menurut Bu Ratna Megawangi, terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama ada karakter cinta dan segenap ciptaannya, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Di sini yang dimasukkan adalah bagaimana kita nantinya dapat membangun karakter peserta didik yang taat beribadah kepada Allah, kemudian menghormati ajaran-ajaran agama dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Nah, ini sangat penting sekali, utamanya agar nantinya mereka itu bisa bertahan ketika sudah benar-benar berperan serta dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran atau amanah serta diplomatis. Nah, ini fungsinya agar nantinya mereka menjadi pribadi-pribadi yang anti korupsi. Nah, kemudian amanah menjalankan tugas-tugas yang diberikan ke depannya. Kemudian hormat dan santun, saling menghormati, kemudian berperilaku santun kepada sesama manusia, kemudian juga kepada makhluk hidup yang lain. Kemudian dermawan, suka tolong menolong, gotong royong atau kerjasama. Nah, ini sebaiknya kita pupuk dalam diri peserta didik agar tidak menjadi manusia yang individualis. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini mungkin untuk tingkat kerjasama dari peserta didik itu kurang ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Maka kita sebagai guru harus bisa bagaimana kita nantinya bisa mengembangkan karakter ini dengan baik dalam proses pembelajaran. Kemudian percaya diri dan bekerja keras. Nah, salah satu ciri dari orang sukses itu kan dimulai dari kepercayaan diri. Percaya bahwa dirinya itu mampu dan bisa menjalani
tugas-tugas dan tantangan-tantangan yang diberikan. Kemudian juga sebagai seorang individu yang bekerja keras. Kemudian yang ketujuh adalah kepemimpinan dan keadilan. Kemudian menjadi pribadi yang baik dan rendah hati, dan yang kesembilan adalah karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, alangkah baiknya kesembilan pilar ini harus kita ajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik. Nah, jadi harus kita integrasikan dalam proses pembelajaran dengan baik. Nah, untuk model pembelajarannya sendiri, untuk model pendidikan karakter, yang pertama adalah knowing the good. Bagaimana kita mengajarkan mengenai ini ya, konsep-konsep karakter, konsep-konsep moral yang baik. Nah, kemudian setelah kita mengenalkan kepada peserta didik, ini loh karakter-karakter yang harus kalian miliki nantinya agar menjadi pribadi yang unggul ke depannya, yang mampu bertahan pada persaingan global. Nah, kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa feeling and loving the good. Nah, bagaimana kita bisa ini ya, untuk menumbuhkan rasa kepada peserta didik untuk mencintai atau harus memiliki karakter-karakter yang baik tersebut. Nah, sehingga nantinya siswa itu dia akan terbiasa untuk berbuat atau berkarakter positif ke depannya. Nah, kemudian acting the good. Nah, dari kecintaan terhadap karakter-karakter positif tadi, maka diharapkan peserta didik itu dapat ini membiasakan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya ini sebagai karakter-karakter tadi itu sebagai pembiasaan setiap hari, kemudian jadi kebiasaan mereka nantinya untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk ilmunya.